Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kali ini aku masih bisa share ke teman-teman semua. Teman-teman apa kabarnya nih? Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan diberikan kebahagiaan setiap harinya ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kali ini aku mau belanja mingguan, tapi sebelum itu aku mau skincarean dulu. Dan belakangan ini tuh aku lagi pakai skincare dari Scarlett Whitening. Pasti teman-teman udah pada tahu ya. Selain rangkaian body care, Scarlett Whitening juga punya face care yang terdiri dari facial wash, Brightly Ever After series, dan acne series. Cuman karena sekarang kondisi kulit aku tuh lagi normal dan lagi nggak berjerawat, jadi aku pakai yang Brightly Ever After series. Facial wash ini bisa membersihkan dan melembabkan kulit wajah karena mengandung glutathione, aloe vera, dan vitamin E. Nah, krim Scarlett Brightly Ever After ini terdiri dari day cream dan night cream yang mengandung niacinamide, hexapeptide 8, glutathione, 4-way, dan green caviar yang bisa membantu meningkatkan kelembapan dan elastisitas kulit, membantu mencerahkan kulit dan memudarkan bekas jerawat, menyebarkan pori-pori, garis halus, dan mengencangkan kulit wajah teman-teman. Nah, sekarang aku mau pakai, kebetulan aku tuh udah cobain kurang lebih selama 1 minggu dan bener-bener kerasa teman-teman, kulit aku tuh jadi kerasa dapat hydration lagi. Nah, ini untuk krimnya, ini teksturnya creamy banget ya. Nah, kenapa aku pilih yang Brightly Ever After ini? Karena kondisi kulit aku sekarang tuh lagi normal dan lagi nggak ada jerawat. Jadi sesuaikan dulu sama kebutuhan kulit kita ya. Kalau misalkan kulit wajah kita lagi breakout, banyak jerawat, kita pakainya yang acne series. Nah, kalau yang acne series itu bisa untuk membantu meredakan peradangan jerawat, sekaligus menyembuhkan jerawat ya. Terus kalau teman-teman lagi punya masalah kulit beruntusan, itu juga bisa pakai yang acne series. Nah, ini untuk serumnya. Brightly Serum ini bisa memudarkan bekas jerawat dan flek hitam. Nih, aku mau cobain, liatin teksturnya. Teman-teman bisa lihat sendiri ya, teksturnya itu. Teksturnya ini cair, namun sedikit agak rich, tapi nggak kental ya. Nah, sekarang aku mau pakai, pertama-tama kita pakai facial washnya dulu. Aku pakai secukupnya aja, karena ini tuh nggak berbusa sama sekali ya teman-teman. Jadi nggak menyebabkan kulit kering gitu. Terus kayak ada buliran-buliran bunga rose gitu, jadi lucu aja gitu ngelihatnya. Nah, terus aku aplikasiin ke wajah semuanya secara merata. Dan pas aplikasi aku tuh ngerasa wajah aku tuh bener-bener lembab. Sebenarnya kulit aku tuh termasuk ke dalam kulit yang agak kering. Jadi aku ngerasa cocok banget gitu waktu pas pakai facial wash dari Scarlett Whitening ini. Nah, abis cuci muka baru aku pakai serumnya. Ditetes aja di wajah kita. Aku cuman pakai 1-2 tetes gitu. Terus aku aplikasiin semuanya ke wajah aku. Terus saat aku aplikasiin, penyerapannya itu sangat cepet banget ya di kulit aku temen-temen. Aku tuh ngerasa kulit aku jadi terhydration lagi, jadi ngerasa kenyal dan glowing. Nah, terus habis aku pakai Brightly Serum, lanjut aku pakai Brightly Ever After yang day cream. Aku aplikasiin semuanya ke wajah aku secara merata. Dan teman-teman bisa lihat ya, teksturnya ini creamy dan ringan. Nah, pas aku aplikasiin kayak gini, ini tuh nggak lengket sama sekali. Terus aku juga ngerasanya kayak wajah tuh ringan gitu, karena memang krimnya ini nggak lengket di wajah gitu, jadi kerasanya enak aja. Nah, kan teman-teman bisa lihat sendiri ini hasilnya. Kulit aku tuh jadi kelihatan glowing dan kenyal. Terus aku juga ngerasanya kayak fresh gitu. Karena menjaga kulit juga ini penting ya untuk kita sebagai ibu rumah tangga, biar kulit kita juga lebih ternutrisi dan sehat. Nah, teman-teman juga nggak usah khawatir karena Scarlett ini juga udah terdaftar di BPOM, non mercury and hydroquinone. Jadi udah pasti aman ya teman-teman. Dan harga satuan produknya cuma 75 ribuan aja. Teman-teman yang mau order, nanti aku cantumkan linknya di description box ya. Nah, lanjut ini aku langsung ke pasar buat belanja mingguan. Kalau awal bulan tuh hawanya tuh pengen belanja ke pasar gitu.
Jadi pengen sekalian cuci mata juga di pasar. Banyak banget sayuran-sayuran, tapi aku milihnya di satu warung juga sih. Ini aku di pasar Cicadas ya. Aku langganan beli di ibu ini karena memang sayurnya kualitasnya bagus. Jadi aku simpen di kulkas buat stok 1 minggu, bahkan 2 minggu juga masih awet. Nah lanjut, aku beli sapu sama sapu nyere atau sapu lidi ya. Ini aku beli soalnya yang di rumah udah pada jelek. Nah terus setelah dari pasar aku mampir dulu benerin mobil, servis pintu mobil, soalnya ini nggak bisa dibuka tutup gitu. Terus kacanya juga macet. Ini aku servisnya di daerah Bancai di Bandung sama abah ini ya. Ini tuh langganan suami aku, tepatnya di depan Makmur Motor. Ya gini ya teman-teman, kalau punya mobil ya mau nggak mau harus dirawat juga. Saatnya unboxing, ini aku beli ayam 1 kilogram. Terus aku bagi 2 gini biar nanti gampang waktu masaknya. Nah ini aku juga beli kip. Ketua misting yang kemarin pada hilang, terus aku beli kip biar rapi aja di dalam kulkasnya. Harganya 32.000 isi 25. Nah ini aku beli tempe 2. Biasanya aku suka dimasak diorek gitu. Nah ini aku beli ikannya aku beli 1 kilo, ikan mas ya ini. Terus aku juga beli sayur lodeh. Udah lama banget gak makan lodeh. Ini tuh bisa tahan sampai 1 minggu ya. Tapi kalau sayur-sayuran yang kayak gini, ini biasanya suka aku masak di awal-awal gitu. Soalnya ini rentan banget buat busuknya. Jadi aku usahain itu dimasak duluan. Nah ini aku beli tahu. Tahunya beli 2. Terus beli tahu Sumedang juga. Ini enak buat dipakai gehu gitu. Kalau nggak dijadiin sayur tahu juga enak. Beli buncis seperti biasa. Ini buncisnya aku pilih yang kecil-kecil biar lebih awet juga. Nah terus aku beli wortel. Biasanya kalau wortel yang gak cukup kayak gini, aku tuh suka patahin dikit biar muat. Nah beli toge juga. Jangan lupa nanti kasih air biar awet, tapi airnya itu harus diganti per 3 hari atau 2 hari sekali biar gak cepet busuk juga. Terus aku beli tomat cuman 3 biji aja, biasanya buat sambal. Next aku beli labu siam atau waluh bahasa Sundanya. Kalau ini direbus juga enak ya buat lalapan. Terus kadang aku juga suka tumis. Nah aku juga beli kacang merah. Terus beli kentang. Biasanya aku bikin perkedel kentang. Jarang banget bikin kentang yang di bumbu merah karena kan anak-anak gak bisa makan. Nah ini juga aku beli bumbu sekalian untuk 1 bulan. Ada bawang putih aku beli 1/2 kilo, sama bawang merah aku beli 1 kilo. Emang sih ribet di awal, cuma nanti ke depannya tuh bakalan jadi ringan ya teman-teman. Nah beli bawang daun sama seledri juga. Terus terakhir aku beli telur. Ini sisa yang belanja bulanan masih ada segitu. Terus aku tambahin yang dari belanja mingguan barusan. Terus ini aku beli telur puyuh juga buat kakak Zia, seneng banget 6 bulan telur puyuh. Beli kerupuk juga. Nah sebenarnya tadi aku tuh beli jando, cuman gak aku sempet rekam. Biasanya untuk tambahan buat sayur kacang. Terus ada jagung juga, tadi aku belum sebutin. Nah alhamdulillah belanja mingguan di weeks pertama udah tercukupi. Aku tuh baru sadar di rumah kalau minggu ini tuh aku nggak beli buah. Paling nanti aku nyusul beli buahnya. Nah terus ini aku tutupin. Jangan lupa di atasnya pakai tisu biar nanti nggak ngembun juga. Terus biar lebih tahan lama aja. Nah jadi ini kelihatannya rapi ya teman-teman. Aku juga seneng ngeliatnya karena semuanya seragaman gitu. Terus tempatnya juga transparan. Jadi aku nggak bingung ngeliatnya pas nanti mau masak. Aku juga belum bikin meal prep lagi. Pengen banget sih bikin meal prep lagi, cuman karena waktunya ya teman-teman. Terus kalau yang punya anak 2 kayak aku kadang suka gagal ya rencana kita mau masak ini. Ternyata anak-anaknya rewel, jadi aku nggak bisa masak sesuai dengan meal plan aku deh jadinya. Nih teman-teman bisa lihat sendiri ya, hasilnya jadi rapi. Aku ketagihan food prep kayak gini ya teman-teman. Soalnya ya memang bisa menghemat waktu, tenaga, dan uang. Nah ini sorenya aku beli bahan-bahan kue karena mama mau kedatangan tamu dari Ciamis. Jadi nanti aku mau ke rumah mama dulu di Nagreg. Sebenarnya mama aku asli orang Bandung di Jalan Suci. Cuman berhijrah ke Nagreg karena pengen suasana yang adem dan sejuk juga gitu. Nah ini aku sekalian mampir beli snacknya anak-anak.
Terus di sini ada keripik-keripik juga. Kalau gini teh suka keinget masa-masa SD gitu ya. Ini ada keripik comring. Nah, terus banyak banget di sini cemilan-cemilan yang satu pakan gitu. Aku beli cuman buat minggu ini dulu aja. Soalnya kalau sekalian tuh anak-anak biasanya suka pengen segala dimakan gitu. Nah, ini ada keripik-keriki. Keripik legendaris. Nah, sorenya aku mau bikin kue sama mama. Nah, ini aku mau bikin kue bolu polos aja gitu, bolu jadul ya kalau nggak salah namanya. Aku bikin 4 loyang karena buat dibawa juga ke Ciamis, oleh-oleh gitu. Soalnya katanya orang Ciamis pengen nyobain bolu Bandung, kangen sama bolu Bandung. Aku ini cuman pakai 4 telur aja yang pertama. Terus pakai vanili. Jadi pertama-tama si gula sama telurnya dikocok dulu sampai mengembang. Gulanya aku pakai 1/4 aja. Terus jangan lupa pakai SP juga biar lebih ngembang. Nah, udah ngembang kayak gini, langsung deh masukin terigunya. Nah, karena ini aku bikin adonannya sekaligus maksudnya setengah kiloan, jadi satu kali bikin aku bikin 2 loyang. Nah, habis itu masukin terigunya secara perlahan-lahan. Terus diaduk baliknya juga pelan-pelan aja kayak gini biar kecampur. Nah, terus jangan lupa masukin susu Denko biar wanginya lebih kecium. Aku pakai 1 saset, terus diaduk lagi. Pelan-pelan aja ngaduknya. Nah, untuk menteganya jangan lupa dicairin dulu atau dipanaskan dulu ya. Untuk menteganya ini aku pakai 400 gram kurang lebih. Nah, terus diaduk-aduk lagi sampai kecampur rata. Nah, udah deh masukin ke loyang. Jangan lupa loyangnya itu dilumuri dulu pakai mentega dan terigu. Nah, udah deh. Sekarang kita langsung masukin. Jangan lupa ovennya itu dipanasin dulu kurang lebih 15 menit. Aku pakai suhu 150 derajat selama 40 menit ya. Nah, itu pas aku panggang kayak gini, wanginya tuh berasa banget, kecium banget. Dan ini hasilnya. Sengaja sih biar nggak terlalu matang, soalnya kita lebih seneng bolu yang agak basah gitu. Nah, alhamdulillah bolunya udah jadi. Oke, sekarang waktunya pengumuman giveaway. Karena di sini ya ikutan giveaway, alhamdulillah lumayan banyak. Jadi biar sama-sama fair, adil, aku pilihnya pakai aplikasi ini ya. Oke, langsung aja untuk pemenang pertama. Selamat buat Triska Livia. Ini aku catetin juga ya. Terus ada saksi aku juga, suami aku. Jadi ini yang mijitnya suami aku ya teman-teman. Next, pemenang kedua. Selamat untuk Arion ZN. Next, pemenang ketiga. Selamat kepada kembar cewek Triple G. Pemenang keempat, selamat kepada Sukma Juwai. Pemenang kelima, selamat kepada Im Iswatun Gay. Dan pemenang terakhir, selamat kepada Sofura Nada.
Alhamdulillah itu dia Jumat berbagi kali ini periode Agustus September. Pokoknya yang belum beruntung jangan berkecil hati. Mungkin belum rezekinya untuk saat ini. If you like this video, don't forget like, comment, subscribe. See you in 97 episode. Bye.